Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat tarawih yang semoga senantiasa dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam yang ke-30 Ramadan 1447 Hijriah. Artinya kita telah berada di penghujung akhir sekali bulan suci Ramadan. Dan ini adalah malam terakhir kita untuk melaksanakan sholat tarawih pada Ramadan tahun ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas bagaimana keseriusan para salafus saleh ketika mereka berjumpa dengan bulan Ramadan. Mereka mengisi hari-hari maupun malam-malam mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di siang harinya mereka berpuasa, bersedekah, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Di malam harinya mereka mengisi dengan qiyamul lail, salat tarawih, mereka berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berdoa dan lain sebagainya. Mereka mengarahkan segala kemampuan mereka untuk bisa mendapatkan satu, yaitu ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran tertinggi itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ridha itu kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Itu bisa kita lihat dengan banyaknya kaum muslimin yang berbondong-bondong kemudian terketuk hatinya untuk melakukan kebaikan, baik melaksanakan salat malam seperti salat tarawih ataupun tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya, ataupun kemudian mulai terketuk hatinya untuk bersedekah, memperbanyak sedekah di bulan ini. Artinya ini diantara bentuk keberkahan daripada bulan Ramadan. Jadi kalau keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan dan menetapnya. Itulah bulan Ramadan yang disifati oleh Nabi SAW, atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Masyaallah muslimin, hal yang membuat kita mudah untuk melakukan kebaikan, diantaranya karena sabda Nabi SAW, ketika datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka. Artinya peluang untuk kita berbuat kebaikan itu terbuka luas, terbuka lebar. Tidak ada penghalang antara kita dengan surga untuk memasukinya. Kemudian pintu-pintu neraka pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya peluang untuk berbuat keburukan jauh lebih sedikit atau mungkin tidak ada sama sekali. Dan setan-setan dibelenggu. Artinya godaan syaitan pun melemah. Artinya kalau kita masih saja tergoda di bulan Ramadan untuk melakukan keburukan, itu menandakan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin. Namun kita semua juga mengetahui bahwasanya tujuan kita diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembiasaan-pembiasaan ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Baik itu salatnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, zikirnya, doanya dan lain sebagainya merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Semua pembiasaan-pembiasaan ini agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, kita harus memahami bahwa tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa bukan semata-mata agar kita bisa tahu rasanya menahan lapar dan dahaga. Tidak, bukan itu semata-mata tujuan Allah mewajibkan kepada kita berpuasa. Tujuan utamanya adalah agar kita, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Namun ada sebuah fenomena yang mungkin sangat menyayat hati jika kita menyaksikan. Dan hal ini pernah disinggung oleh para salafus saleh.
para salafus saleh sangat menyayangkan orang-orang yang hanya tahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Itu kita bisa lihat dari perkataan salah satu para salaf, yaitu mereka menyifati orang-orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan perkataan bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka itu, kata para salaf, adalah seburuk-buruknya kaum atau orang atau kelompok. Kenapa? La ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Karena mereka tidak mengenal Allah, tidak menunaikan hak-hak Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Maka mereka disifati oleh para salaf bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum. Masyarul muslimin, di antara perkataan mereka juga adalah, kata mereka, kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah. Wala takunu ramadhaniyin, tapi jangan jadi ramadhaniyin, yaitu orang yang hanya ibadahnya ketika bulan Ramadan. Masyarul muslimin, kita sama-sama tahu bahwasanya Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan ini, yang dengannya kita, yang kepadanya kita berharap, yang oleh karenanya, karena sebab Allah kita sholat tarawih, kita berpuasa, kita bersedekah. Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan ini adalah Allah zat yang juga kita sembah di luar bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membedakan ibadah, yaitu hanya sibuk atau hanya mau beribadah kalau tiba bulan Ramadan. Artinya ibadahnya musiman, hanya pada bulan Ramadan baru mau sholat malam, hanya pada bulan Ramadan baru mau bersedekah, hanya pada bulan Ramadan baru mau sholat jamaah, hanya pada bulan Ramadan baru mau memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, hanya pada bulan Ramadan. Kunu rabbaniyin, jadilah hamba Allah yang hakiki, yaitu yang beribadah, yang disifati dalam Al-Quran, hatta ya'tiyakal yakin, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Allah, sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang al-yakin, yaitu al-maut, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Jadi ibadah yang kita tujukan kepada Allah jangan hanya pada bulan Ramadan, akan tetapi juga di luar bulan Ramadan. Maka yang menjadi tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita mempertahankan ibadah-ibadah, amal-amal kebaikan yang kita biasakan di bulan Ramadan untuk kita bawa keluar setelah bulan Ramadan. Karena itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita dalam menjalani pendidikan Ramadan. Mendidik kita bagaimana semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita, di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah agar kita bisa istiqomah, tetap beribadah setelah bulan Ramadan, adalah hal yang paling utama tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar Allah tidak menggelincirkan hati kita setelah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk. Maka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini, masyaallah muslimin, sangatlah penting sebagai bekal kita untuk bisa menjalani kehidupan 11 bulan setelah bulan Ramadan. Sebagai perlu kita ketahui bahwasanya para salafus saleh, di antara bentuk kesungguhan mereka adalah setelah atau sebelum bulan Ramadan datang, 6 bulan setelahnya mereka sudah berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Lalu ketika berlalu bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar diterima, an yataqabbala minhum, agar diterima amal kebaikan mereka selama bulan suci Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan hati kita dan menerima amalan-amalan kita, sebagaimana yang juga dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Jadi Nabi Ibrahim setelah memasang pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail, mereka berdoa, rabbana taqabbal minna,
innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah dari kami. Jadi jangan lupakan untuk berdoa, karena kita meyakini ibadah yang kita lakukan, yang kita persembahkan selama bulan Ramadan, kita yakini ada kurangnya. Dan jangan merasa takjub dengan ibadah kita. Betapa banyak orang amal ibadahnya menjadi hilang, pahalanya maksudnya, disebabkan karena ujub, takjub kepada amalannya. Sudah berapa rakaat dia sholat, berapa juz dia mengkhatamkan Al-Quran, berapa banyak materi uang yang dia sedekahkan. Dia merasa takjub dengan ibadahnya, sehingga menimbulkan kesombongan dalam dirinya. Akhirnya pahala amal kebaikannya pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita merasa takjub dengan ibadah kita. Bal sebaliknya, akan tetapi sebaliknya, hendaknya kita merasa tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah agar menerima ibadah kita, menerima amalan-amalan kita, dan tidak merasa sombong, karena dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita persembahkan berupa ibadah puasa, zakat, maupun ibadah-ibadah lainnya yang kita persembahkan selama bulan suci Ramadan ini. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan sehingga kita bisa tetap menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tetap taat beribadah kepada Allah meskipun bulan Ramadan telah selesai. Demikian yang mungkin sempat kami sampaikan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.